Halo semuanya, balik lagi bersama saya Soim 511 di podcast Alam. Podcast kali ini saya mau cerita soal pengalaman baru-baru ini ya. Bahkan semalam. Jadi waktu nyari partner serkos buat mendaki ke Gunung Argopuro. Awal cerita saya mencari orang yang mau bareng dan juga buat serkos. Biasa, biar hemat. Selain itu juga saya memang belum pernah ke Gunung Argopuro, jadi sekalian nyari temen yang memang sudah pernah ke sana. Jadi ada satu nama akun FB dengan nama Cahya Eka yang ngaku-ngaku juga mau melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Lanjutlah saya ke chat WhatsApp. Saat dia cerita sih excited, bilang kalau ada temannya 4 orang yang sudah matang mendaki, dan juga bilang kalau sering naik turun gunung. Wah, lumayan nih, ramean dalam hati saya. Singkat cerita, saya nanyain grup WA terkait pendakian, apakah sudah buat atau belum. Si Cahya alias Ahmad ini bilang belum, dengan alasan bahwa teman-temannya sudah pada tidur. Keesokan paginya, saya kembali meminta grup WA, namun tadi gubris. Kemudian ada notif di FB Group bahwa agar saya berhati-hati dengan yang namanya serkos. Nah, dari sinilah saya mulai curiga. Akun FB namanya Cahya, di WhatsApp ngakunya Ahmad, tinggal di Malang. Kemudian saya berubah mode nih. Berubah mode detektif ya, detektif Conan ala-ala film anime gitulah. Saya mulai dengan memasukkan nomor si Cahya Eka alias Ahmad ini ke browser, dan ketemulah dia komen di grup pencarian kos atau kontrakan di daerah Depok. Namun bukan dengan nama FB Cahya Eka, melainkan dengan nama Andrian Fadli. Rasa curiga yang saya alami pun semakin bertambah, hingga membuat saya mengumpat bahkan berkata kasar kepada Cahya alias Ahmad ini di WhatsApp dan juga di SMS. Saya mengakui ini bukanlah sifat terpuji, namun ini sebagai wujud pelampiasan emosi yang saya rasakan. Akhirnya santang, coba dong share akun IG sama teman-temannya juga, tapi dia nggak berani. Terus saya minta share lokasi live, nggak berani juga. Terus saya bilang lagi, kalau gitu kirim deh foto KTP. Masih juga ngehindar, padahal saya sudah ngirimin foto KTP duluan. Dia sempat bilang juga bahwa ada Instagram tapi jarang upload. Kan kocak, mana ada pendaki terus jarang upload. Dan saya sudah berkali-kali minta share link Instagram dia dan juga teman-temannya. Selain itu, logikanya kalau memang niat jalan bareng buat share kos, kenapa harus nutup-nutupin identitas? Ya kan? Nah, dari sini saya udah yakin ada indikasi kuat kalau dia bukan mau mendaki beneran. Mungkin mau tipu-tipu, cari korban, cari cuan, tapi bukan dengan cara yang jujur. Atau sekedar nyari info buat niat yang nggak baik. Tujuan saya share ini utamanya untuk konten sih. Pastinya ya konten positif yang mengedukasi. Ini bukan buat nakutin teman-teman semua, namun agar kita waspada. Dunia serkos itu penuh keseruan, tapi juga rawan. Jadi selalu penting buat verifikasi identitas, cari jejak digital yang luas, dan jangan gampang percaya sama kata-kata manis, apalagi iming-iming harga murah karena budget yang nipis. Baik, sebelum ke penutupan, mungkin ini beberapa tips yang menurut saya perlu dilakukan saat sebelum mengambil suatu keputusan yang berkaitan tentang penipuan, entah pendakian,
share cost, jual alat pendakian, jual kendaraan, nyari kos-kosan, kontrakan, dan lain-lain. Lebih baik kita effort mikir dan verifikasi agak lama daripada hilang nyawa atau hilang harta. Ada dua kata bijak orang Jawa, yaitu ojo gumunan, ojo kagetan. Ojo gumunan memiliki arti jangan mudah heran atau terpesona. Jika kita berlebihan dalam heran dan terpesona, maka logika kita bisa berhenti dan teralihkan. Kemudian ojo kagetan memiliki arti jangan mudah terkejut atau panik. Jika kita mudah terkejut dan panik, maka harta benda kita bisa saja raib dalam sekejap mata. Keduanya harus kita kuasai, sedikit demi sedikit ya kita belajarlah ya. Pengalaman saya dulu saat masih di kampung, saya menerima telepon kalau saya mendapat hadiah sejumlah uang sekian juta. Dari situ kan ada rasa gumun atau terpesona ya, kaget itu, terkejut. Nah, kemudian saya tanpa berpikir logis dan kritis, saya akhirnya menuruti langkah-langkahnya. Saya diarahkan ini itu ke ATM, klik tombol angka ini itu, dan akhirnya uang raib, walaupun saat itu uangnya tidak sampai ratusan ribu. Namun pengalaman itu menjadi pengalaman yang berharga. Oke, kita lanjut tipsnya. Setelah dua hal di atas, selanjutnya adalah selalu cek akun media sosial, FB, IG, YouTube, nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kita bisa masukkan ke browser seperti yang saya lakukan di atas. Dan untuk memastikan dengan yakin, jangan lupa kita minta share lokasi live, share KTP bila perlu video call juga. Hal ini akan sangat membantu jika seseorang tidak mempunyai niat jahat dan ingin membantu reputasi baik. Apalagi jika dia ingin membangun sebuah bisnis, harusnya hal seperti ini bukanlah hal yang sulit, ya kan? Logikanya tuh seperti itu. Ya. Mungkin sekian dulu ya podcast kali ini. Ini kebetulan juga ada teman yang mau datang jadi gak berurus. Kalau teman-teman punya kisah serupa, boleh banget share ke saya ya. Lumayan lah buat nambah wawasan kita. Siapa tahu bisa saya baca di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa jaga diri, tetap kritis dan logis. Apalagi kalau urusannya sama orang baru, agar nyawa dan harta benda aman dari penipu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan salam lestari.